Anda masih di Beranda dan kita masih akan berbincang-bincang ya seputar kesibukan perempuan-perempuan di kota-kota besar, keluarga karir oke, keluarga juga yes. Dan kita masih bersama ini ya, Poppy. Tapi ngomong-ngomong soal sibuk, kesibukannya Poppy apa nih sekarang? Sekarang sih lagi sibuk main aja. Enggak sih, aku lagi mau jalan musikal. Ada musikal bareng sama Om Didi Petet, Lutung Kasarung. Persiapannya dari sekitar 18 April ini, nanti pementasannya sekitar bulan Mei. Yang terdekat sih itu. Tapi masih ini ya, FTV atau... kemarin sempat syuting, cuma belum tayang. Film juga ada yang terbaru ya, Pop? Film terbaru sekarang Histeria masih tayang di bioskop. Project terlibat dalam projectnya juga Slang ya, yang musik Slang. Iya, untuk mini album Slang yang sekarang itu kebetulan. Bukan kebetulan sih, ya emang itu aku menganggap kebetulan yang beruntung gitu. Tapi nih ngomong kesibukan, tadi kan jadwalnya Poppy juga lumayan ya, artinya ada waktu senggang, tapi kayaknya banyak waktu yang kerjanya gitu kalau dilihat. Main-main, bukan kerja. Enggak, kerja bener. Ngerasa nggak sih Pop, kalau misalnya lagi sibuk itu seperti kehilangan sesuatu gitu, kayak teman-teman deket, jarang ketemu. Poppy kan umurnya berapa nih sekarang, Poppy? Sekarang 27. Sorry, masih single? Single ya? Tapi pacar ada? Pacar nggak ada. Nah ini mungkin karena sibuk. Karena sibuk, ngerasa nggak sih ada kayak kehilangan ya tadi teman-teman dekat jarang kumpul gimana? Kalau mungkin kalau teman-teman memang iya sih kerasa banget jarang ngumpul gitu. Karena kan emang waktu sebagian besar itu dihabisin oleh kerja sama sibuk sendiri. Aku orangnya tuh tipikalnya yang kalau daripada main aku mendingan sibuk sendiri, ngapain bikin lagu atau ngapain lah beres-beres rumah, selalu yang kayak gitu loh Mbak. Nah, jadi emang gitu ya Mbak Monica ya? Ada yang harus dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Ketika wanita itu begitu sibuknya, apalagi di kota besar, belum kena macet juga, belum ya tadi meeting sampai malam. Mau diangkat dulu? Sudah ada aja. Diangkat dulu aja ya. Oke. Halo. Halo. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Nila di Sunter. Silakan Ibu Nila. Saya mau tanya dengan Ibu Monica ya. Ya. Sebagai psikolog, bagaimana peran perempuan jika dia kan capek kerja di kantor untuk menghadapi rumah, belum lagi seperti tadi kan perjalanan macet. Itu, terus bagaimana yang harus dilakukan? Dan itu satu, terus yang dua, untuk masukan mana yang lebih baik, ibu sebagai ibu rumah tangga atau seorang ibu karir untuk anak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nila di Sunter atas teleponnya. Gimana nih Mbak Monica? Ya, langsung dijawab ya. Mbak siapa tadi? Nila di Sunter ya. Pertanyaannya adalah mengenai kalau wanita karir itu terjebak dengan macet dan sebagainya gitu ya. Jadi sebetulnya ketika di jalan aja udah menyimpan emosi-emosi negatif atau marah gitu. Apalagi bagaimana nanti dengan kualitas dari pekerjaan yang dihasilkan di kantor. Jadi para ibu-ibu wanita karir ini juga mereka harus dibekali dengan kemampuan untuk bisa mengelola emosional mereka. Apalagi perempuan lebih emosi ya daripada laki-laki. Jadi gimana Mbak? Jadi ya mereka harus dibekali dengan kemampuan untuk lebih sabar maupun mengelola bagaimana ketika harus marah maka marahlah dengan cara yang bijaksana. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua adalah lebih baik mana antara ibu yang bekerja dengan ibu yang di rumah gitu. It's a kind of pilihan. Itu lebih baik untuk apanya dulu gitu ya Mbak ya. Tidak ada patokan. Jadi sebenarnya tidak ada patokan yang baku untuk dibilang bahwa anak yang berhasil itu adalah yang ibunya di rumah. Gitu ya. Jadi tinggal bagaimana si ibunya ini sendiri. Jadi terlalu mengeneralisasi bahwa beberapa wanita terpaksa harus resign dari kantornya, memilih untuk berprofesi di rumah gitu ya. Karena anaknya perlu bimbingan. Yes, it's correct, benar. Asalkan ibunya bisa melakukannya dengan baik. Tetapi ketika ibunya akhirnya retired dan di rumah, malah kebanyakan arisan, gaul yang nggak jelas juga gitu kan. Dan dia tidak dibekali dengan kemampuan untuk bagaimana mengelola si anak ini. Tetapi banyak juga ibu-ibu wanita karir yang memiliki anak yang berhasil juga. Gitu. Jadi tidak ada patokan yang baku. Mbak, tadi soal yang emosi itu, kemampuan untuk mengelola emosi itu bisa dilatih sebenarnya. Bisa dilatih sebenarnya. Secara simpelnya gimana Mbak? Secara simpelnya misalnya kayak gini, mereka melihat ada mobil yang menyalip, ya.
Nah, sebelum mengeluarkan umpatan atau kata-kata, tarik nafas panjang dulu gitu kan. Paling nggak tahan dulu 3 detik. Mau nikah tarik gitu. nafas. Kita malah tarik emosi biasanya. Tarik pedal, Tarik gas. Gitu. Jadi itu cara yang paling simpel aja juga seperti itu. Jadi sebelum kita mau mengumpat, kita tahan dulu, tarik nafas dulu gitu. Itu cara yang udah paling simpel banget kan. Tetapi kan ibu-ibu biasanya begitu ngeliat, wah gitu ya. Waduh, langsung panjang sekali. Tapi ini kalau Poppy tipikal yang gitu juga. Aku sih sebenarnya enggak sih ya. Maksudnya aku lagi belajar ngurangin bunyiin klakson. Soalnya kan sekarang di Jakarta klakson di mana-mana. Misalkan kalau sekali bunyi klakson terus ada kayak latah gitu, semuanya pada bunyi-bunyi gitu. Nular. Iya. Tapi satu tips juga ya Pop ya. Kalau kita kan sekarang di mana-mana karena orang pada nikung dan sebagainya. Pilih klakson yang bunyinya membuat kita ketawa. Oh, ada. Jadi iya, ada sedemikian rupa tergantung. Jadinya nggak marah, malah bikin orang ketawa. Tapi kalau klakson biasa tuh memang ini ya, malah kan memancing emosi ya. Memancing emosi karena di mana-mana dealing dengan dengan bunyi yang sama gitu kan sebagai kode bahwa ini adalah satu kejadian yang tidak kita kehendaki, yang cepetan gitu ya. Seperti itu. Tapi Mbak Bonik ya tadi perempuan yang sudah berkeluarga juga dia berkarir di luar. Itu tadi kita sudah membahas baiknya untuk si anaknya gimana. Tapi untuk si perempuannya sendiri lebih baik di mana sih Mbak? Dia berkarir atau lebih baik dia banyak santainya gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari sisi anaknya dulu nih ya, gitu ya. Sebetulnya anak itu mencontoh dari orang tua. Orang tua adalah role model. Jadi anak akan bilang bahwa kalau ibunya perfect dan bisa jadi wanita karir yang benar, akan oke, saya menjadikan mama saya ini sebagai role model buat saya, gitu kan. Nah terus apa lagi tadi pertanyaan kedua? Lebih baik untuk si perempuannya untuk sendiri. Si perempuannya sendiri. Tergantung lagi nih Mbak, karena sebetulnya menjadi wanita karir juga banyak sekali godaannya. Tahan dulu godaannya, tahan dulu, kita masih akan kembali setelah jeda pariwara.